Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tammat bihi hadhihi ni'mah bi taufiqihi wa iradatihi wa idnihi ahdarana wa iyyakum fi hadhihi al-jalsatil mubarakah. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى المقرب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، هو القدوة والأسوة في سائر الطاعة والعبادة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا أئمة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا مبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا، ونسألك يا ربنا عملا مقبولا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir, pengurus masjid kita bersama Baitul Islah yang senantiasa semoga tambah manfaat, tambah barokah, tambah makmur, dan segenap pengurus besar Majelis Ta'lim Aliyah, seluruh para pengurus beserta para jamaah semua yang hadir, putra putri yang senantiasa semoga selalu diberi umur panjang, manfaat, sehat walafiat, bisa terus istiqamah khususnya untuk menghadiri majelis ta'lim dan kelak nanti wafat dengan membawa bekal yang cukup dengan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu kembali setelah 1 bulan 4 pertemuan, tapi alhamdulillah saya pribadi merasa senang karena tetap istiqamah setiap Ahad pagi di masjid ini mengadakan majelis taklim. Semoga para ulama-ulama kita diberi sehat walafiat, dan semoga panjenengan semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan semua yang sudah kita lantunkan khususnya istighfar diterima oleh Allah, dan amal-amal taat kita dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah kita bertemu di dunia dan kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab hikmah, kita sampai pada hikmah yang ke-201 mungkin, yang membawa terjemahan dari kitab hikam yang sudah diterjemahkan untuk selalu menjaga keistiqomahan khususnya mencari ilmu
menyampaikan satu di antara makalah beberapa ulama, di antaranya yaitu Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan law kanat lil ilmi suratun lakanat ahsana wa adwa'a wa ajmala min surati syamsi wal qamari wal nujum. Kata beliau Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah, jika ilmu yang kita miliki itu ada bentuknya, ada rupanya, lau kanat lil ilmi suratun, jikalau ilmu yang selama ini kita cari, kita dapati dari majlis ke majlis, itu bisa dilihat oleh pandangan mata, kelihatan bentuknya, bisa diraba, bisa dilihat, maka tentunya lebih indah, tentunya lebih bagus, tentunya lebih bersinar, tentunya lebih bercahaya, melebihi keindahan daripada indahnya matahari yang tampak di siang hari dan indahnya rembulan yang tampak di malam hari beserta indahnya suatu bintang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jikalau ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapati, ilmu yang selalu kita kaji, kalau seandainya ada rupanya, itu kita ganteng, kita ngomong kelihatan bagus, warnanya indah, bentuknya indah, rupanya indah, kalau bisa dilihat oleh pandangan mata, luar biasa indahnya. Cuma tidak ada rupanya, tidak ada wujudnya, yang ada adalah hasilnya. Yang ada cuma hasilnya. Kalau bentuknya tidak ada, kalau rupanya tidak ada, yang ada adalah hasilnya. Dengan ilmu ini seseorang akan mampu untuk menyikapi suatu keadaan. Dengan ilmu bagaimana kita menyikapi saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian, musibah. Dengan ilmu kelihatan indah. Dengan ilmu ini seseorang bisa menyikapi bagaimana di saat memiliki uang kaya, atau di saat dia belum memiliki uang atau sedang dalam kondisi fakir miskin. Dengan ilmu indah bisa disikapi. Dengan ilmu ini seseorang bisa menyikapi ketika dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya lihat, kita dengarkan tadi yang dibacakan oleh Imam Mas Yasin di dalam surat Yusuf, disebutkan innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu may yattaqi, siapapun orang kalau di dunia ini takwa. Jadi takwa harus menggunakan apa? Kok kita barang semangat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti takwa landasannya harus menggunakan apa? Ilmu. Innahu may yattaqi, siapapun yang bertakwa, terus wa yasbir, dan diiringi dengan sabar. Sabar atas apa? 3. Sabar menjalankan taat diperlukan ilmu. Sabar meninggalkan maksiat diperlukan ilmu. Sabar menerima ujian diperlukan ilmu. Jadi ilmu ini menghias.
Innahu may yattaqi wa yasbir, siapapun di dunia ini yang selalu bertakwa kepada Allah, tapi takwa diperlukan ilmu. Maaf, bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Walaupun kedua-duanya sangat manfaat, tapi untuk menjurus kepada ketakwaan dibutuhkan yang namanya ilmu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikasih istiqamah. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi istiqamah, amin ya rabbal. Wa yasbir, dan dia mau bersabar. Sabar atas apa? Ketika dapat ujian, ilmu bisa menyikapi dengan baik. Sabar atas apa? Ketika mendapatkan nikmat, ilmu bisa menyikapi dengan baik. Sabar atas apa? Ketika di depannya ada maksiat, bisa mengkondisikan dengan meninggalkannya. Lalu apa hasilnya? Jika takwa di dunia diiringi dengan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang selalu dalam kondisi suatu kebaikan. Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Ini sebagai pembukaan, berarti ngobrol 4 pengajian kemarin. Nonton gitu? Sampai jam 10. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita hayati sejenak kajian di dalam kitab hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil al-hawa minal qalbi huwa dzabul 'udhar. 201 Maulid Bersani yang ada kitabnya. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi, manisnya hawa nafsu, manisnya hawa nafsu yang telah menguasai hati. Menguasai qalbu artinya menguasai hati, menguasai sanubari. Kita ulangi. Tamakkunu halawatil hawa minal qalb, manisnya hawa nafsu yang telah menguasai hati. Bahasa menguasai itu apa? Berarti hati ini sudah disetir oleh nafsu. Sudah dikuasai, artinya tidak ada kesempatan kecuali untuk mengikuti hawa nafsu. Itu maknanya dikuasai. Tidak bisa kemana-mana, terpenjara oleh manisnya hawa nafsu. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai hati adalah penyakit. Walau penyakit apa nih? Penyakit yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Jadi maaf, ini bukan urusan dokter ini. Bukan urusan dokter-dokter yang mengobati penyakit zahir. Jadi hati yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu sehingga merasakan manisnya maksiat. Na'udzubillah. Manisnya memandang hal yang haram.
manisnya mendengarkan sesuatu yang haram, manisnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kelihatan enak. Sebab apa? Hatinya sudah dikuasai oleh nafsu. Ini menurut ulama ahli tasawuf penyakit yang sulit disembuhkan. Na'udzubillah. Disebutkan ada al-udal, penyakit yang berada dalam jasad manusia tidak kelihatan. Al-udal sulit disembuhkan, angel, kesulitan, kecuali kalau seseorang itu berusaha untuk terus-menerus mengkaji ilmu agama, terkhusus kajian-kajian terkait tentang ilmu tasawuf. Semoga hati kita dijaga oleh Allah. Semoga hati kita selalu dipandang oleh Allah. Semoga hati kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah, selalu mendapatkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala macam bentuk penyakit, baik itu penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami, khususnya di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Rajab. Amin ya Rabbal Alamin. Dari ini keterangan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dalam kitab Al-Minahul Qudsiyah Syarah Al-Hikam Al-Ata'iyah yang dikarya oleh Imam Syarqawi. Beliau menyebutkan bahwa hawa nafsu itu hanya memiliki satu kecintaan. Ketika kita mendengarkan kalimat hawa seperti tadi, itu yang dimaksud adalah kesenangan nafsu atau bahasanya syahwat. Itu cuma satu toh, cuma satu. Ini sumbernya semua kemaksiatan. Apa itu? Sekali lagi, hubbud dunya. Napa barau? Cinta terhadap dunia. Niki dawuh Imam Syarqawi. Jadi kalau hati manusia ini sudah memiliki rasa sangat cinta, terlalu cinta terhadap dunia, maka siap-siap orang tersebut akan terjerat setiap bentuk kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba. Na'udzubika min ilmin la yanfa', kurun perlindungan datang panjenengan Gusti. Dari apa wahai Muhammad? Syaitan betul, iblis betul, nopo ilmu sing betul manfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat termasuk hal yang harus kita lindungkan. Terus min ilmin la yaqwa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga intinya, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah apa? Kenyang. Niku nafsu la tashba,
Jadi nggak ono Pak, nafsu wis itu nggak ada. Nafsu itu yang wis, kenapa wis itu? Wis nggak ono wis terus. Nafsin la tashbah, nggak pernah kenyang. Berarti selalu haus, selalu kurang terus nafsu. Duit mobil siji cukup. Cukup betul. Oh, tambah siji nih. Oh. Di mobil loro kurang cukup. Tambah nopo? Telur. Punya rumah satu cukup? Belum. Pengen rumah dua. Punya rumah dua, pengen rumah tiga. Itu nafsu. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah punya sifat namanya kenyang. Jadi selalu terus ingin tambah. Begitu pula kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kemaksiatan istiqomah. Maksiat apa? Istiqomah. Itu kedepannya pasti, naudzubillah, dia akan terjumus pada kemaksiatan yang kedua. Sebab apa? Sudah merasakan nikmat. Maksiat yang kedua diistiqomahkan. Apa istiqomah ini? Terus terjadwal. Lalu kedepannya dia akan mudah untuk melakukan maksiat yang ketiga. Wahakata seterusnya. Naudzubillah. Makanya di antara doa yang harus kita munajatkan tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dan semoga hati kita dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita fokus dengan anggota satu yang menjadi sumber segala-galanya. Apa yang dimaksud anggota satu? Al-qalbu, yaitu hati. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasada sa'irul jasad. Di dalam anggota kita, inna fil qalbi inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita terdapat segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, bagus. Saluha sa'irul jasad, maka semua jasad ini akan baik, akan bagus. Berarti sumbernya, kalau segumpal daging ini dia baik, semua jasad akan baik. Wa idza fasadat, dan jikalau segumpal daging ini rusak, busuk, berpenyakit, fasada sa'irul jasad, maka semua jasad ini juga akan rusak, busuk, berpenyakit. Ala wahiyal qalb, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala huruf tamrid, ingat, waspada. Ala, ingat, ala wahiyal qalb, segumpal daging itu adalah namanya hati. Naudzubillah. Maka dengan ilmu tasawuf semacam ini diperlukan untuk kita kaji agar kita bisa mengkondisikan hati kita masing-masing untuk mengeluarkan sifat-sifat hati yang tidak diridhai oleh Allah dan bisa menarik daripada sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu dipandang hatinya oleh Allah dan selalu diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kembali kita kepada kesenangan nafsu, yaitu cinta terhadap dunia. Pertanyaan, kenapa seseorang itu kok cinta dengan dunia? Monggo dijawab, Pak. Jenengan kali kula niku nek duwe kok seneng kenapa? Ayo. Ngerti wong apik seneng, ngerti mobil apik seneng. Kenapa nggih? Kompak mau mboten niku. Apik seneng. Kenapa? Karena kita belum tahu dunia. Pertanyaannya karena kita belum tahu hakikat dunia. Hakikatnya dunia. Tapi kalau kita mau terus membuka Al-Quran, menghayati Al-Quran, kemudian kita mau mengkaji pelan-pelan, insya Allah Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat. Apa ini sifat? Zuhud. Apa itu zuhud? Tidak terlalu cinta terhadap dunia. Bukan berarti kita harus menghindari dunia, bukan, karena kita butuh dengan dunia. Tapi jangan sampai seseorang itu memiliki rasa cinta yang begitu dalam terhadap dunia, karena hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumbernya, pangkalnya suatu kemaksiatan. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Muawiyah. Sahabat itu Muawiyah itu sahabat. Pernah beliau itu mengirimkan uang kepada sahabat Abu Hurairah. Berapa, Pak? 1000 dinar. Itu kalau dikalkulasi 3M setengah. Masya Allah. 3M apa? 3 Islam Mi'raj mantap itu. 1000 dinar. 3M setengah. Pun Sayyidina Muawiyah mengutus utusannya, serahkan kepada siapa? Kepada Fulan bin Fulan. Fahamnya utusan ini adalah Abu Hurairah, fahamnya. Jadi sahabat Muawiyah tidak ingin memberikan kepada sahabat Abu Hurairah, cuma utusannya ini pahamnya kepada sahabat Abi. Berangkat dengan membawa 1000 dinar, 3M,5. Itu bahasa Korea asal itu kan. Sampai di sana diserahkan, ini dari Muawiyah. Oh, enggak. Pulang utusannya, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah? Dikeluarkan dari rumahnya, diinfakkan, disedekahkan, habis. Berapa jumlahnya? 3M setengah. Sebelum matahari tenggelam ke Senteng. Ini cara jangan kali kurus sampai berapa tahun ya, Pak? Jadi golek ati sing kados ngoten lho, Pak. Niki tempatnya teng kita tasawuf. Nek 3.500 sih gampang, Pak.
3,5 juta itu Pak. Sehari kalau kita bisa infakkan, Masya Allah, ini 3M. Kembali lagi utusannya kepada sahabat Abu Hurairah, ngapunten pulau kelintung. Maaf, wahai sahabat, maaf. Kenapa? Saya salah orang. Uang sudah habis. Nopo sakit. Kalau pundut mari, kata beliau, sekarang sebentar. Terus, terus kawan-kawan tak sahur ini. Dari cerita ini, maaf, gampang ya loh. Ya apa? Kenapa gambar ini? Nek, kalau nggak mau sih kamu. Atau mungkin 3,5 atau 3,5 juta. Ini 3M setengah. Datang sebelum tenggelam matahari, sebelum sabar. Seketika itu ludes habis. Utusannya datang mau mengambil karena salah orang. Kata beliau, santai. Kau no. Lalu sulit, kapan-kapan tak balik nongol. Sebab sahabat Abu Hurairah tahu hakikat daripada dunia. Pertanyaan, jenengan bermotos saya ke dunia apa jadi? Kalau tak amal keliru main ngeluh sampai senyum. Ya Allah, padahal tak karmos mulai keliru 1.000, kayak itu turu. Ya Allah, kenapa 1.000? Padahal lagi 100. Keliru. La ilaha illallah. Makanya penyakit yang paling dan sulit disembuhkan, sehingga yang merusak semua keadaan manusia, pertama hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Dan ini inti pembahasan ilmu tasawuf. Jangan salah paham menyikapi dunia. Kita dianjurkan pakai pakaian bagus, kita dianjurkan kalau beli kendaraan sing bagus. Kita dianjurkan kalau bangun rumah yang bagus. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu senang keindahan dan cinta terhadap suatu keindahan. Allah itu jamil, indah, bagus, suka terhadap keindahan. Jadi Islam tidak melarang kita kaya. Boleh sakit, boleh sembuh, amin. Tapi gunakan kekayaan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon kalau tutup dan kalau kasih gambaran sebagai berikut. Imam Ghazali itu kalau mencontohkan ngeten gambarannya, yang tahu dunia dengan tidaknya itu ibarat seperti ada orang diundang orang makan malam nanti jam 8 lepas isya, bapak-bapak saya undang ke rumah saya. Untuk apa? Makan malam. Kepala maaf, ada orang mengundang bapak-bapak di rumahnya jam 8. Di antara kita ada satu orang datangnya jam 7, padahal undangannya jam 8. 7. Kata pemilik rumahnya, loh undangannya jam 10, kok istirahat jam 7? Gak apa-apa Pak, saya ingin bantu sampean masak, biar saya dapat pahala. Masuk ke dapur melok masak. Ternyata pemilik rumah naudzubillah masak tidak karu-karu. Terus pokoknya yang penting ini sajiannya matang. Wajah kotoran masuk, banyu kocahan mundur, pokoknya macam-macam. Nggak bersih lah. Pokoknya ala kadarnya dimasak.
Nah, ini orang yang datang tadi jam 7 lihat, oh dia di dapur, ada kotoran dimasukkan, ada bau busuk dimasukkan, ada air yang kotor digunakan untuk rendam, macam-macam. Jadilah makanan. Terus jam 8 siap, datang orang ramai-ramai, siap saji. Pertanyaan, yang datang tadi jam 7 ikut masuk ke dapur, kira-kira makannya bagaimana? Kepala kambing, bukan kepala kentang. Yang tidak tahu makan nikmat, ngomong sing nomor siji tadi, nggak makan, terus marah pada lesu. Kenapa? Karena tahu bagaimana cara membuatnya. Ya, karena dia itu lapar, butuh makan, dia akan mencari sesuatu yang sekira itu baik. Dicari-cari yang baik kan? Kenapa? Gak tercampur dengan apa? Pokoknya yang penting pokoknya dimakan sesuatu, 2 suap selesai sudah. Kata yang lain, enak nih kilo. Kata ini dia, terus no, aku gak sanggup makan. Kenapa? Aku sudah tahu, cara buatnya tahu. Yang kedua, parah lagi. Ternyata di dalam makanya dikasih racun. Dengan tadi kotoran, sekarang racun dimasukkan, ngerendemin pakai racun, semua racun disajikan. Pertanyaan, apakah yang jam 7 tadi datang ikut makan? Gak lesu rapopo daripada mati. Tapi yang gak tahu, lihat dohirnya nikmat dimakan, mati. Ini Imam Ghazali menyerupakan gambaran orang yang tahu dunia dengan orang yang tidak tahu dunia. Dan cara untuk mengetahui hakikat daripada dunia, ngaji bab sedekah, ngaji bab infak, ngaji babakan masalah hati, ngaji tentang fadilah-fadilah dan ganjaran-ganjaran yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala di dunia ini tenggelam dengan lautan cinta terhadap dunia. Semoga dunia yang kita miliki diberkahi oleh Allah, dan semoga harta yang kita miliki diberkahi oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'an, nas'aluka rizqan wasi'an, nas'aluka amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik
الفاتحة.